Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Juni Muryani dari Prodi PGSD kelas 19C, Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau pengaplikasian uji T, uji R2, dan uji F pada SPSS. Mari kita saksikan video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SPS. Pertama, masuk ke Excel. Di sini sudah ada data yang saya buat, minat X, 1, motivasi X2, dan prestasi Y. Nah, di sini mari kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah saya buka aplikasi SPSS-nya. Selanjutnya masuk ke variable view. Nah, di sini di variable view di situ ada name nomor satunya ya ditulis dengan X1 dan yang keduanya X2 dan yang ketiganya Y. Nah, di sini untuk pemberian nama label tersebut X1, X2, dan Y-nya kita masukkan ke tabel yang tadi telah saya buat, yaitu X1-nya minat, X2-nya motivasi, dan Y-nya prestasi. Masukkan ke label tersebut. Minatnya X1 dan motivasinya X2 sesuai dengan data yang tadi saya telah buat di Excel sebelumnya. Dan yang terakhir prestasi Y. Kita tulis di situ prestasi Y. Nah, setelah pemberian nama di label tersebut, di sini agar tidak terjadi keliruan X1, X2, dan Y-nya. Nah, selanjutnya masuk ke data view. Nah, di sini udah ada X1, X2, dan Y-nya. Nah, data yang tadi saya telah buat di Excel, di blok nilai-nilainya yang dari 1 sampai 10 lalu dimasukkan ke aplikasi SPSS-nya. Lalu dimasukkan ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini tampilan yang sudah tadi saya blok data nilai-nilainya, dan selanjutnya masuk ke analisis dan masuk ke regression dan mengambil linear. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada dependent itu masukkan X-nya prestasi yang tadi, dan di yang keduanya ada independent, masukkan X1-nya minat dan X2-nya motivasi ke independent. Lalu oke. Nah, setelah dimasukkan yang tadi, di sini sudah ada tampilan regression-nya, uji R, uji F, dan uji T. Nah, saya di sini akan membuat kesimpulan dari data tersebut. Dasar pengambilan keputusan uji T. Yang pertama, jika nilai sini tak kurang 0,5 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka sebaliknya juga, jika T hitungnya kurang lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, hasil dari 2,364 ini diambil dari tabel T. Nah, perbandingan dari 0,025 yang tadi mengarah pada 7, yaitu hasilnya adalah 2,364. Mengambil 3 angka di belakang koma, lalu dimasukkan. Nah, selanjutnya uji F. Yang pertama, jika nilai sini tak kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, sebaliknya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat dan dimasukkan angkanya. Nah, dan hasilnya 2:8 itu kita bisa lihat pada tabel tersebut.
F2 banding 8 dan hasilnya 4,46. Bisa dimasukkan angkanya ke dokumen yang tadi. Untuk selanjutnya, pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Koefisien A itu diambil dari aplikasi SPSS yang tadi telah kita buat. Nah, koefisiensi A bisa di-copy lalu dimasukkan ke dokumen yang tadi. Seperti yang kita bisa lihat, di-copy dan dimasukkan ke kesimpulan dokumen yang tadi. Nah, yang A, pengujian hipotesis pertama. Bisa dilihat untuk pengaruh X1-nya ia adalah sebesar 0,159 lebih besar dari 0,05. Nilai T hitungnya dari min 1,576 kurang dari tabel 2,364 itu kita ambil dari tabel T yang sudah kita hitung di atas. Nah, yang ini. Selanjutnya, maka disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Nah, selanjutnya, pengujian hipotesis yang kedua, diketahui nilai untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,339 lebih besar dari 0,05. 0,339 itu diambil dari signeta yang di atas pada tabel tersebut. Nilai T hitung 1,025 lebih kecil T tabel 2,364 itu diambil dari tabel T yang di atas. Dan dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Nah, ANOVA A itu diambil dari aplikasi yang tadi di SPSS-nya. Bisa di-copy lalu masukkan ke dokumen yang telah saya buat. Pengujian hipotesis ketiga ini diambil untuk mempengaruhi X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 1,970 lebih kecil F tabel 4,46. 4,46 itu dihitung dari tabel yang tadi kita hitung di tabel yang F. Nah, yang ini 4,46. Lalu sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Dapat disimpulkan bahwa H1 tidak terdapat pengaruh minat X1 terhadap prestasi Y, dan yang kedua tidak terdapat pengaruh motivasi X2 terhadap prestasi Y, dan yang ketiga tidak terdapat pengaruh minat X1 dan motivasi X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Dan yang terakhir, koefisien determinan R2. Model San Mori-nya kita ambil dari aplikasi SPSS yang telah saya buat tadi. Di-copy, lalu dimasukkan ke dokumen yang dengan data kesimpulan. Nah, setelah di-copy, dapat disimpulkan berdasarkan output di atas, nilai R² sebesar 0,360. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan variabel X-nya itu sebesar 3,6%. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan hanya segini dari pengaplikasian uji R2, uji T, dan uji E pada aplikasi SPSS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.